Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menguraikan kegiatan pengawasan dan anggaran biaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Menguraikan kegiatan pengawasan dan anggaran biaya. Yang pertama yaitu tujuan. Pengawasan dan anggaran biaya memiliki peran penting dalam manajemen organisasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Pengawasan bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan, mencegah penyimpangan, mengevaluasi kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan. Di sisi lain, anggaran biaya berfungsi sebagai alat perencanaan dan kontrol, menjaga akuntabilitas, serta mencegah pemborosan dengan menetapkan batasan pengeluaran. Berikutnya ada manfaat dan persyaratan yang sukses. Manfaat anggaran terhadap perusahaan mengkomunikasikan rencana manajemen, mengalokasikan sumber daya perusahaan, dan juga mengkoordinasikan aktivitas kepada seluruh bagian dalam perusahaan. Batasan anggaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pembatasan pengeluaran harus tetap dalam garis anggaran yang ditentukan oleh perusahaan. Syarat anggaran yang sukses harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, realistis anggaran yang dibuat harus sesuai dengan kegiatan perusahaan yang dijalankan. Yang kedua, fleksibel anggaran yang dibuat dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi dan juga kebutuhan serta anggaran yang tersedia. Yang ketiga, continue anggaran dibuat dengan mementingkan tingkat keberlanjutan program yang direncanakan oleh perusahaan. Kemudian ada Zero Based Budgeting atau ZBB. Zero Based Budgeting adalah metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan dalam tiap periode baru. Pada intinya, Zero Based Budgeting adalah melakukan kegiatan penganggaran tanpa merujuk kepada anggaran yang lalu. Zero Based Budgeting itu sendiri adalah metode yang dilakukan untuk memaksa manajer untuk melakukan identifikasi pengeluaran secara rinci karena setiap sen uang yang dikeluarkan itu tergantung dari pengelolaan biaya. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan ZBB. Yang pertama yaitu melakukan pengelompokan aktivitas administrasi yang dideskripsikan. Yang kedua adalah melakukan analisis cost, analisis terhadap kelompok aktivitas. Yang ketiga adalah melakukan alokasi pendapatan sesuai dengan anggaran. Berikutnya ada Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard berdasarkan Hansen dan Mowen merupakan sistem akuntansi dengan berdasar pada kebijakan tanggung jawab yang mengukur dalam 4 perspektif berbeda, yaitu keuangan, pelanggan, proses, dan pembelajaran pertumbuhan. BSC merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang didasarkan dari faktor internal yang dapat dikendalikan sehingga dengan BSC kinerja pengukuran dari faktor internal keuangan dapat dikendalikan. Perspektif Balance Scorecard ada 4. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif dalam hal ini menekankan bagaimana perusahaan mendapatkan laba, karena itu adalah inti dari perusahaan. Selain keuangan, untuk menciptakan value, perlu memperhatikan non-keuangan dalam mencari keseimbangan dalam pengarahan kinerja perusahaan sebagai wujud keberhasilan sasaran perusahaan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Tolak ukur kinerja perusahaan dilihat dari kepuasan pelanggan dari pelayanan barang atau jasa yang diberikan perusahaan. Selain dari kepuasan pelanggan, tolak ukur ini dapat berupa dari loyalitas pelanggan yang dilihat dari bagaimana perusahaan melakukan manajemen hubungan pelanggan
dengan maksimal sehingga pelanggan memiliki keterikatan terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu perspektif proses. Tolak ukur kinerja dalam perspektif ini dilihat dari bagaimana proses produksi atau proses aktivitas berjalan sesuai dengan waktu yang diinginkan, sehingga tidak memiliki kendala atau masalah yang terjadi. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tolak ukur di sini adalah fokus kepada kemampuan manusia. Hal ini adalah bagaimana manusia dapat dilihat dari kinerjanya, memberikan hasil produktivitas dan juga kemampuan interpersonal yang baik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Anca Nazrin, mengenai pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran adalah sistem pengendalian perusahaan yang menggunakan anggaran sebagai alat pengendali agar sasaran perusahaan tercapai. Pengendalian anggaran sendiri salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam menjamin agar tujuan dan sasaran perusahaan tercapai. Dan pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah yang pertama, membuat rencana anggaran dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, membuat anggaran per divisi, unit, atau bagian masing-masing. Yang ketiga, menggunakan anggaran statis dan juga anggaran fleksibel dengan biaya standar. Dan selanjutnya ada pembukuan kas kecil. Pengelola petty cash dilakukan dengan dua metode pencatatan yang terdiri dari investment system atau sistem dana tetap dan floating fund system atau sistem dana berubah. Pada metode dana tetap, pencatatan dilakukan hanya pada saat terjadi pembentukan dan pengisian kembali kas kecil dengan catatan saldo dana kas kecil selalu tetap. Berbeda dengan metode dana tidak tetap. Pencatatan dilakukan pada saat setiap kali terjadinya transaksi yang menggunakan kas kecil, bukan hanya pada saat pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Dan yang terakhir, kontrol internal penyajian laporan. Kontrol internal dalam penyajian laporan mencakup pengawasan anggaran biaya melalui perencanaan, otorisasi, pemantauan, dan audit. Perencanaan memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan. Otorisasi pengontrolan persetujuan anggaran. Pemantauan membandingkan realisasi dengan rencana. Dan audit mengevaluasi serta mencegah penyimpangan. Dengan sistem ini, keuangan lebih transparan, efisien, dan akurat. Sekian dari kami. Terima kasih.